Berikut ini saya akan menyajikan jurnal refleksi dwi mingguan. Dalam jurnal refleksi ini saya menggunakan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Setelah dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak melalui surat keputusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, saya mengikuti orientasi program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai calon guru penggerak, diwajibkan untuk memulai pembelajaran melalui LMS. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2023, saya mengikuti lokakarya yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon. Dalam sambutan, disebutkan guru penggerak harus menjadi agen perubahan di lingkungan belajar. Dalam rangkaian lokakarya orientasi ini, saya kagum dengan pengajar-pengajar praktik yang begitu baik. Sebagai CGP, kami didorong dan dimotivasi supaya dapat mengikuti kegiatan ini dengan gembira. Pada bagian mulai dari diri, saya menuliskan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada bagian ini saya merasa tertantang karena ternyata saya belum melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada bagian eksplorasi konsep ini, saya kagum dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya merasa bahwa untuk melakukan semua itu dibutuhkan ketulusan, kerja keras dari seorang pendidik. Akan tetapi saya yakin itu dapat saya lakukan dengan terus belajar, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Dalam ruang kolaborasi, saya menemukan kaitan kekuatan sosiokultural budaya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam diskusi ini kami menemukan nilai-nilai sosiokultural yang kami angkat terbentuk melalui satu proses pendidikan. Melalui elaborasi pemahaman, sebagai guru kembali saya diperkuat bahwa pendidikan dan pembelajaran harus menghamba kepada anak. Anak harus merasa diperhatikan karena dari situ akan tumbuh benih-benih kebudayaan. Pada saat saya menerapkan pendidikan dan pembelajaran sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa selama ini dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang saya lakukan di lingkungan sekolah belum sepenuhnya berpihak kepada murid. Saya terkadang marah kepada anak didik saya ketika tidak mengikuti apa yang diperintahkan dalam materi pembelajaran. Dengan mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, apabila siswa menghadapi kendala, saya akan menerapkan metode pembelajaran berbeda dengan tujuan agar siswa termotivasi dan terdorong, sehingga dengan penuh semangat merasa senang dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai semuanya itu, saya mengerti sebagai seorang pendidik dalam proses menuntun seorang murid adalah benar-benar menghamba kepada murid. Murid merasa dicintai, merasa diperhatikan, karena tujuan dari semuanya itu adalah memerdekakan murid dalam mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Saya juga merasa diperlengkapi sebagai guru. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam pendidikan dan pengajaran, jangan mengabaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran di kelas saat ini, ketika memahami satu gerak olahraga, saya mengizinkan siswa menggunakan handphone dengan tujuan pembelajaran menjadi bervariasi dan menarik. Yang keempat, future atau penerapan. Refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mendorong dan memotivasi
memotivasi saya agar dengan tulus melakukan yang terbaik dalam pembelajaran di sekolah, memandang siswa sebagai individu yang memiliki kodrat yang berbeda, hingga proses menuntun siswa dapat dilakukan dengan benar. Tetapi juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, terintegrasi pada perkembangan zaman, mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai individu, seorang murid membutuhkan motivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik. Sebagai pendidik, saya akan berusaha memotivasi siswa dalam pembelajaran. Apalagi setiap individu membutuhkan motivasi untuk terus berkembang. Demikian refleksi saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.